Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Woy Wan Maulana Hanan. Nah, kali ini Woy, khusus di episode ini awak pengen masak kue khas Batak Tapanuli nih Woy. Kue itak pohul. Nah, awak nggak sendirian, awak ditemani oleh adik awak yang paling cantik ini nih. Nah, nah, awak juga ditemani oleh praktisi langsung dari LKP Memo nih Woy, Bunda Memo. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Apa kabar Bun? Sehat? Sehat selalu. Oke, makasih Bun sebelumnya udah mau datang main-main ke dapur kami nih buat itak pohul nih ya kan Bun. Nah, lanjut aja nih ke intinya nih. Apa aja nih bahan-bahan buat itak pohul nih Bun? Bahan-bahan pembuatan itak pohol ini sangat sederhana kali ya, sangat sederhana. Ya, bahan-bahannya sangat sederhana nih ya Woy. Tepung beras. Tepung beras. Berapa nih Bun tepung beras? Malika ini Bang tadi, berapa Malika? 150 gram. Ada kelapa yang setengah tua. Setengah tua. Setengah tua. muda. Itu yang putihnya saja, Yang pakai yang hitam ya. Yang putihnya aja nih Bun. Oh, nggak pakai yang Itu hitam. berapa Malika? Ini berapa? 125 gram. Nah, ada juga gula merah nih. Ini berapa nih Bun? Gula merah nih. Berapa Malika asisten? 50 gram, 50 gram. Itu disisir ya. Garam, ini berapa nih? 2 gram, 2 gram. Nah, ada juga daun pandan nih Woy. Dan ada 10 lembar ini. Ada 10 lembar buat pewanginya nanti nih Woy di itak pohol. Di untuk alasnya lah, ya kan? Langkah pertama membuat itak pohol nih apa nih Bun? Sekarang nih. Dia langkahnya sekali aja. 4 bahan ini jadikan satu. 4 bahan ini jadikan satu. Iya, langsung kita aduk rata. Nanti Aduk kita rata. bentuk. Dia nggak pakai cetakan ini. Nggak pakai Nah, cetakan. ini kelebihan pada itak pohol cetakannya itu manual tangan. Tangan cetakannya. Jadi cetakan itak pohol itu tangan. Kembangkan, ada Kembangkan, kartonnya. masukkan Kita aja. gini kan. Gini kan. Ya, ini kue itak pohol terkenal juga dengan namanya kue Pancasila. Kue Pancasila. Kenapa tuh Bun dibilang kue Pancasila? Ada bekas jari 5 nanti ini. Oh, bekas jari 5. Nah, Oh. Jadi ada maknanya juga nih itak pohol nih Boy. Ya lah Bun, kita langsung aja buat itak poholnya. ayo. Cara membuatnya segampang bahannya. Segampang bahannya. Bahannya kan gampang dijumpai kan? Oh, gampang Bisa bahan. dibuat. Gampang kali Bun ya Bun. Nah, langsung. Nah, jadi Boy kita campurkan semua ini tadi bahan-bahannya ke dalam ini untuk diaduk nih. Nah Bun, boleh nanya nggak nih Bun? Boleh aja, nggak bayar kok. Nah, kabarnya nih kan Bun, Bunda pernah diundang ke istana nih gara-gara buat kue khas Batak Tapanuli ini, itak pohol ini. Gimana Ya. tuh Bun ceritanya Bun? Coba ceritain sih Bun. Saya diundang pas waktu 17 Agustus ya. Ya. Saya ikut lomba apresiasi namanya se-Indonesia. Se-Indonesia. Lomba instruktur LKP, Oh, LKP. Lembaga Kursus dan Pelatihan. Hmm. Situ saya menang ya, membuat itak pohol. Itak pohol ini menang, saya produknya itak pohol, tapi saya sebagai instruktur di situ bagaimana mengajarkan dengan memakai metode project based learning namanya. Iya, iya. Metode yang baru yang tidak konvensional di lembaga kursus dan pelatihan tempat saya mengajar, yaitu LKP Memo. LKP Memo. Nah ini ya, ini cara membuatnya. Oh, ini dia Boy, cara buat ini. Nih. Ini seperti ini ya kuehnya, ini bentuknya nih. Oh, Nah, seperti ini. nanti seperti itu. Ini Ini, kita Bun. letak dulu di sini. Nih sebaiknya nanti kalau membuatnya itu kita timbang dulu. Timbang Ya, gimana timbang, tuh? ditimbang supaya besarnya itu sama. Supaya besarnya sama ya. Oke, kita Gini kukus nggak, ya. Bener Jadi nggak? gini, lain jari, lain hasilnya. Dan hasil ya. Tapi ini bener kan kayak gini? Iya. Ayo Malika. Jadi masaknya ini simpel kali nih Boy. Supaya wangi nih. Iya. Pohon nanti.
lebih berasa aroma sedapnya itu nanti tuh, woy. Tunggu aja. Kalau kalian mau nih, woy, itak poholnya, jangan lupa kalian picitkan dulu tombol subscribe sama loncengnya, sama tombol share. Kalian share ini itak pohol. Berarti Bunda buka catering itu dari usia Bunda 18 tahun. 18 tahun. Wow, keren. 18 tahun tamat SMA buka catering. Enggak, semester 2 kuliah di Tata Boga Unimed. Saya sudah mendapat pesanan waktu itu catering, satu porsinya masih 2.500 2005. satu porsi. Itu udah banyak loh, Bun. Oh, udah banyak masa itu. Pesanannya waktu itu Berapa kalau nggak dapat salah orderan? 1.000 ya untuk satu wedding. Itu pun masih gedung-gedung, masa itu gedung tuh udah hebat sekali, Bandung Ampu namanya. Wow. Sekarang kita udah banyak hotel-hotel kan. Iya sih. Itu udah keren. Bisa nih jadi inspirasi nih buat kalian yang masih muda pengen buka usaha catering nih. Nah, Bun, 18 tahun buka catering nih. Suka dukanya itu apa sih, Bun? Suka duka menjadi pengusaha catering ini, kalau ini ya, kalau wedding itu kayaknya nggak ada suka begitu dukanya ya, sukanya yang banyak ya. Tapi Sukanya. kalau pernah juga saya melakoni catering pabrik ya, pernah. Itu sukanya itu kalau harga melonjak gitu. Harga. Karena kita udah kontrak itu kan, untuk satu Iya. tahun kan. Nah, harga melonjak, umpama ikan, daging itu naik. Heeh. Itu yang agak kita susah gitu, mau nggak mau tetap kita buat menu sesuai dengan perjanjian kita ya. Perjanjian dengan pabriknya itu ya. Pabriknya itu. Kalau di wedding ya enjoy aja, saya Enjoy kena aja. menikmatinya. Oke. Nah, Bunda kan udah punya catering nih, ya kan? Inspirasi Bunda buat LKP itu apa sih, Bun? LKP Memo. Itu lembaga kursus dan pelatihan ya. Jadi di situ ada pelatihan tata boga, Iya. ya, mengajarkan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Umi ente itu dulu murid saya. Ini jadi anaknya nih kan. Ya. Jadi saya buka lembaga kursus itu tahun 2002. Termasuk salah satu Umi Hanan itu menjadi murid saya itu. Tahun 2002, berarti Umi Hanan tuh angkatan keberapa tuh? Angkatannya saya lupa lah gitu. Tapi Saking- sekarang sudah kompetitor saya, malah dia lebih hebat dari saya. Masih Bunda lah yang hebat. Iya, Bunda pada kan suatu kali kan, saya 2015 saya itu pergi, dikasih Allah saya ini ya, rezeki pergi haji gitu. Iya. Jadi saya ngobrol sama anak saya di kamar, terlambat makan pagi. Nggak tahu pas saya masuk ke situ habis. Terus tiba-tiba hebat saya berdering gitu. Bu Memo, katanya, iya di mana Memo di kamar ya? Iya, katanya sini Bu, iya saya belum makan, dah habis, iya Bu, kata gitu. Terus saya diajak ke dapur, ngapain saya kok diajak ke dapur? Saya loh Bu, yang jadi apa ya, Pengisi asrama haji. asrama haji itu menjadi apa ya, penyedia makanan. Hah, saya bilang, oh ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bersyukur saya. Ternyata kesuksesan saya apabila, ya kan, murid saya itu lebih daripada saya mungkin di satu sisi gitu ya. Itulah baru dikatakan guru itu sukses. Gitu. Guru itu Dan saya wow gitu kan, sangat gembira sekali. Terus saya dikasih amplop. Spektakuler sih. Jangan bocor dah, Bu. Itu kan cerita kesuksesan seorang guru itu ya. Jadi LKP itu lembaga kursus dan pelatihan. Kesuksesan saya itu apabila murid saya itu melebihi saya gitu. Kan ini Bunda banyak ngajarin nih orang-orang buat tata boga untuk buka catering atau semua tentang kuliner lah gitu kan. Tapi Bunda nggak merasa gitu semakin banyak pesaing, semakin ini nanti di catering Bunda semakin ini semakin turun lah gitu. Rezeki itu nggak ketukar, yang ketukar itu sendal di masjid. Ya, jadi saya ya mungkin sebagian orang tahu ya, tipikal saya itu adalah guru itu akan agak ini ya, sangat bahagia, sangat senang melihat murid itu sukses. Sementara muridnya itu adalah kompetitor dia gitu. Ya keikhlasan kita ya, mengajari sampai bisa, boleh tanya lah sama Umi itu.
Jadi kompetitor itu, Pak, menurut saya itu kalau saya menyatakan itu saingan enggak, malah saya semakin banyak kompetitor, rezeki saya semakin bagus gitu ya. bagus, ya. Tapi saat ini saya salah satu penyedia makanan untuk tamu gubernur Sumut ya. Salah satunya adalah Presiden Jokowi gitu. Mantep. Nah, Sampai saat ini loh, itu Sampai saat ini? saya tidak punya kenalan di biro umum itu, nggak ada kenalan. Saya tiba-tiba aja gubernur presiden datang pertama sekali setelah dilantik waktu itu, pertama kali datang ke Medan, tiba-tiba catering saya yang ditunjuk. Nah, gitu. Jadi itulah, kalau kita ikhlas, kompetitor itu menjadi pesemangat untuk kita ya, menjadi lebih sukses lagi. nah, Bun, ini kira-kira berapa Yuk, lama? kita lihat dulu. Nah, udah masak ini. Ini udah masak nih, Bun. Udah. Tapi warnanya kok masih agak putih-putih gini ya? Karena tadi memang kan tepung beras. asal begini ya berarti ya? Nah, ini dia woi, itak pohul tradisional atau originalnya nih woi. Nah, itak pohul ini juga bisa kita variasikan nih. Kita akan mencoba variasikan itak pohul rasa keju nih woi. Oke lah, kita variasikan itak pohul rasa keju. Bahannya itu ada apa aja tuh, Bun? Kita masukkan 150 gram tepung Beras beras. 125 gram. Yang putihnya saja. Berapa? Yang putihnya saja. Keju cheddar 40 gram. Masukin juga nih, Bun. Iya. Apalagi? Gula 25. Gula 25 gram kita masukkan. Iya, masukkan. Ini 2 Satu lagi. Garam 2 gram kita masukkan. Nah, ini untuk olesan atasannya nih, woi. Agar Setelah lebih masak. setelah masak nih ya, agar dulu. lebih nikmat. Oke, woi, ini udah mendidih, saatnya kita masukkan dan kita kukus. Nah, ini dia woi, itak pohul-pohulnya nih woi. Nah, ini yang tradisional, yang rasa gula merahnya. Nah, itu yang variasi Ini yang ya. kita buat tadi, rasa keju. Nah, ini yang lebih modernnya lagi nih woi. Nah, Bun, ini itak pohul-pohul ini bisa divariasikan lagi kan nanti, yang sesuai selera kita. Misalnya mau coklat bisa gitu. Bisa, kalau mau coklat bisa, nanti isi dalamnya kita kasih coklat, ya kan? Terus di luarnya bisa kita kasih coklat juga. Oh, betul juga ya. Jadi mengidentifikasi bahwa di dalamnya ada coklat gitu. Oh, iya. Itu kalau fantasi bisa kita kasih dengan bisa seres yang warna-warni. Seres yang warna-warni. Terus bisa juga kasih abon. Abon. Kalau untuk abon itu lebih bisa untuk breakfast. Jadi di Break- dalamnya ada abon, terus di luar kita kasih abon, itu bisa kenyang. Oh, bisa kan ya? Karena dia kan tadi tepung beras, ya. Biasa disajikan lebih cenderung ke breakfast, lebih pas gitu. Lebih pas, kalau, ya? kalau isi abon. Ya lah, Bun. Jam nanas bisa juga. Nanas bisa juga? Bisa. Oh. Yalah, kita icip aja. Kita Iya. makan langsung kita pohon. Saya memang nggak anak milenial, tapi saya mau coba yang milenial dulu. Ini yang tradisional. Saya memang bukan anak tradisional, tapi saya ingin mencicip tradisional. Tapi Bun, ini berbeda ya dengan ombus-ombus. Ombus-ombus kan dia enaknya itu kan dari daun pisang tuh yang kita iniin. Kalau ini kan cuma remasan dari tangan kita. Ya. Terus kita Sebetulnya bahannya itu hampir sama, ya kan? Cuman proses pembuatannya aja yang membedakan hasilnya gitu. membedakan hasilnya. Ini walaupun tepung beras, tapi dia lembut. Kenapa? Karena kita membuat tepungnya sendiri, nggak kita beli, ya kan? Iya, iya. Jadi ada proses Mana rasa yang perendaman keju? dulu, itu tirisan, terus baru kita
tumbuk ya, boleh pakai lesung, boleh pakai apa tadi itu, blender ya. Blender ya. Nih, yang keju enak nggak tuh, Bu? Nikmat lah. Woi. Rasa ada gurih kembang berasnya, kelapanya, sama ditendang juga sama manisnya gula. Sama kayak ini tadi, woi. Pokoknya tak pol-pol, mantap lah pokoknya. Maknyus dan nyem-nyem. Sampai kekesan dari penghabisan. Ayo makan dulu nih ya. Nah Bun, pesan Bunda nih buat generasi muda sekarang nih apa nih Bun? Seusia Ya, Hanan. seusia Hanan lah. Kalau seusia Hanan itu ya mesti seusia gini nih, harus punya impian dulu. Iya. Ya, jadi impian itu harus dikuatkan gitu. Impiannya apa? Impian Hanan sih jadi pengusaha bidang kuliner. Pengusaha di bidang kuliner ya. Kuliner. Ada juga sih pengen ke bidang-bidang lainnya. Tapi lebih fokus, mau difokuskan ke kuliner dulu ya. Ya, ke kuliner dulu. Soalnya kuliner kan nggak ada matinya kan. Iya, orang mati aja perlu kuliner ya kan. Iya. Orang mati perlu yang datang perlu makan. Iya, ya kan? hajatan boleh makan juga kan. Jadi do it. Betul kata Hanan, lakukan. Jadi impian itu jangan hanya di angan-angan. Jangan Impian itu angan-angan. harus perlu Action. action. Jadi Itu baru bisa sukses. sukses ya. Oke woi, awak mau pamit dulu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan lupa lestarikan terus cita rasa kearifan lokal Nusantara. Tolonglah kalian pecetkan dulu, sentilkan dulu tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Oke? Jangan banyak komen karena nanti komennya pasti akan dijawab kok. Oke? Awak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.